Penganiayaan oleh Rudiana, penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan CS begundal-begundalnya itu sudah terbukti dan sudah diterangkan oleh kawan-kawan yang ada di tujuh terpidana dan Saka Tatal. Karena begitu ditantang nggak boleh nolak. Sekarang begitu ditantang Muhabalah nggak boleh nolak, bagaimana? Karena Sumpah Pocong, saya di daerah. Tapi kalau hidupnya jadi susah, saya beberapa kali lihat. Bahkan teman saya yang di Jember, dia memimpin upacara itu, Kiai siapa saya lupa. Begitu habis Sumpah Pocong, dia keluar dari masjid ditabrak mobil. Karena begitu ditantang nggak boleh nolak. Sekarang begitu ditantang Muhabalah nggak boleh nolak, bagaimana? Sujiwo Tejo menegaskan bahwa dalam tradisi Madura, ketika ada yang tidak mengakui kesalahan, maka ada tradisi carok. Tejo seolah menerangkan bahwa Rudiana harus gentle. Ketika ada hukum publik yang menuntut, maka tidak boleh ada penolakan. Sujiwo Tejo juga menceritakan pengalamannya terhadap seorang yang menjalankan tradisi Sumpah Pocong ini. Pasca pelaksanaan Sumpah Pocong selesai, setelah keluar dari masjid, tiba-tiba orang itu langsung ditabrak mobil dan meninggal di tempat. Sujiwo Tejo mengatakan bahwa Saka Tatal menghendaki Sumpah Pocong dengan sangat yakin. Maka dalam konteks ini, Saka Tatal memenangkan opini publik bahwa Saka tidaklah bersalah, karena ini menyangkut tradisi kita. Menurut Sujiwo Tejo, Sumpah Pocong ini harus bisa diarahkan menjadi bukti ilmiah sama seperti hal gaib santet yang pernah dibuktikan secara ilmiah bisa dimasukkan pasal pidana. Di Sumatera juga, di Palembang juga ada. Kalau di daerah Madura itu biasanya gini, saya ini kebetulan sama-sama orang Madura itu, daerah Sampang pernah. Jadi di Madura itu ada dua penyelesaian, biasanya masalah waris, tapi kalau gini-gini masalah santet biasanya, kan nggak bisa dibuktikan itu. Nah biasanya terus gangguan terhadap istri. Kami orang Madura, kami ya, menghadapi itu pakai cara kekerasan carok. Carok itu berarti celurit. Atau cara damai. Saya nggak begitu ini Mas Fitra, ada nggak di kitab suci atau enggak. Cara budaya ya? Kalau iya bagus saya, hanya yang dilarang aja yang nggak kita lakukan. Kalau nggak dilarang ya kita, ya televisi nggak ada di kitab suci kan gitu loh. Aku duduk di sini nggak ada, topi koboi juga nggak ada di kitab suci gitu. Jadi kan nggak melanggar. Karena oke, ini nggak ilmiah. Tapi bisa nggak pendekatan saintifik begini? Seseorang yang sudah yakin terhadap Sumpah Pocong, berarti dia sangat yakin sendiri. Ada nggak metode penelitian ilmiah untuk mengecek keyakinannya? Dia bohong-bohong untuk yakin Sumpah Pocong atau enggak? Kalau dia memang yakin ada metode itunya, berarti harus diteliti benar konsekuensinya. Dia yakin banget gak salah loh. Ada gitunya Bu Titin gitu loh. Senior saya namanya Profesor Dr. Roni Niti Baskara, kriminolog UI. Itu pernah mengusulkan bahwa santet itu bisa masuk pasal, dia menjelaskan metode-metode ilmiahnya yang pengakuan dari terdakwa bla 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 karena bla 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 saintifik banget, tapi kan pendapat minor mestinya harus ada diteruskan. Itu bisa masuk ke pasal itu. Nah maksud saya bisa nggak ini ada teman-teman mendekati gitu loh Mas Fitra. Ini bisa di sourcing, sudah meninggal kalau nggak salah, Profesor Dr. Roni Niti Baskara itu mengusulkan santet masuk. Artinya Sumpah Pocong sangat mungkin sih. Kan Sumpah Pocong itu kayak ilmu sihir gitu. Oke, waktu saya ada Pak Abdul Bagus Niti Baskara waktu itu, terus ada Gendeng Pamungkas almarhum juga. Ini di forum ini. Oke, siapa yang nggak percaya santet? Saya nggak percaya itu. Oke, mau saya santet? Oh jangan, lu gimana sih? Takut juga, gitu. Jangan-jangan psikologi Sumpah Pocong, tapi yang jelas Mas Fitra ini bagaimana? Dia memenangkan opini publik loh sudah. Karena Sumpah Pocong, saya di daerah. Tapi kalau hidupnya jadi susah, saya beberapa kali lihat. Bahkan teman saya yang di Jember, dia memimpin upacara itu, Kiai siapa saya lupa. Begitu habis Sumpah Pocong, dia keluar dari masjid ditabrak mobil. Mantan terpidana Saka Tatal menjelaskan alibinya kepada penyidik Bareskrim Polri ketika diperiksa sebagai saksi atas laporan dugaan kesaksian palsu oleh dua saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yakni Aep dan Dede. Ketika ditemui di gedung Bareskrim Polri, Jakarta,
Selasa, tim kuasa hukum Saka Tatal menyebut bahwa kliennya dicecar 32 pertanyaan untuk menjelaskan alibinya pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 atau tanggal terjadinya kasus tersebut. Pengacara Saka mengungkap, Rudiana dan begundalnya harus segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya karena telah jelas terbukti melakukan rekayasa kasus dan penganiayaan terhadap para terpidana yang tidak bersalah untuk mengakui bersalah. Penganiayaan oleh Rudiana, penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan CS begundal-begundalnya itu sudah terbukti dan sudah diterangkan oleh kawan-kawan yang ada di tujuh terpidana dan Saka Tatal. Jadi tadi yang disampaikan oleh Saka Tatal di dalam BAP tadi, keterangan Aep, keterangan Liga Akbar, keterangan Dede, semua adalah keterangan palsu. Ya, dan ini sangat merugikan Saka Tatal. Keterangan Dede, keterangan si Aep itu adalah keterangan palsu dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar bahwa mengakui keterangannya dia adalah keterangan palsu. Kemudian BAP-nya ada tetapi BAP itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Rudiana. Maka dengan setelah diperiksanya Saka Tatal, Rudiana wajib untuk diperiksa, diberhentikan tanpa dengan hormat dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kami karena sudah membuat suatu peradilan yang peradilan sesat. Ya, jadi hari ini setelah Saka Tatal diperiksa kita minta supaya Kapolri lebih tegas lagi, Kadipropam lebih tegas lagi, Kabid Propam Jawa Barat juga harus lebih tegas lagi terhadap ulahnya orang yang bernama Rudiana dan para begundal-begundalnya yang memeriksa Saka Tatal dan 7 orang terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Maka dengan itu kita meminta kepada seluruh penegak hukum untuk segera melepaskan 7 terpidana karena beliau Saka Tatal sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Gitu ya. Dan PK Saka Tatal diterima. Insya Allah diterima. Dan wajib untuk diterima karena tidak ada alasan tidak diterima. Saka Tatal sudah mengatakan Dan sudah sumpah pojok. sudah mengatakan sebenarnya Aep wajib untuk masuk penjara. Kemudian Dede sudah menyatakan bahwa keterangannya palsu. Liga Akbar sudah mengakui bahwa keterangannya palsu. Semua sudah didoktrin oleh orang yang namanya Rudiana. Dan para penyidik tahun 2016 wajib untuk diberhentikan karena ini sudah menyangkut tentang pri kemanusiaan.